Ada yang sakit kepala juga? Karena apa sakit kepalanya? Banyak ya. Saya sakit kepala tapi karena saya ngelihat berita-berita yang isinya tuh teori konspirasi. Ya, tahu ya teori konspirasi ya. Kayaknya nggak mungkin tapi kok terlalu nggak mungkin orang bisa berpikir jangan-jangan ini nih yang terjadi. Kira-kira begitu ya. Nah, di teori konspirasi itu kemudian yang menarik adalah ada hal-hal yang kita tidak pikirkan tapi ternyata mungkin terjadi ya di dunia ini. Karena belakangan ada Jeffrey Epstein file ya. Itu kejahatan seksual yang kemudian filenya itu bisa sampai banyak sekali ya. Tapi kemudian dirilis satu-satu oleh Amerika dan ternyata dalam file-file itu ada banyak nama-nama orang penting yang tersangkut. Ya, salah satunya bilang bahwa sebenarnya pandemi ini mah bukan sakit pandemi yang kemarin, tapi itu agenda elit global aja. Ya, yang memang udah mengagendakan nanti akan ada apa istilahnya sakit besar-besaran dan seterusnya. Bahkan di salah satu file itu kemudian dijelaskan juga bahwa ada kejahatan seksual yang kemudian terjadi kepada anak-anak di bawah umur. Ya, jadi orang-orang yang elit-elit global ini misalnya kayak Donald Trump, Bill Gates dan seterusnya begitu ya. Itu namanya ada di file itu dan kemudian menjadi orang-orang yang pedofil ya, yang menerima anak-anak usia muda ya dan menggunakan mereka sebagai pekerja seks. Ya, tidak hanya itu sengaja diculik-culikin ya kemudian untuk diperlakukan seperti itu. Kalau misalnya ada dalam jabatan tertentu, maka itu jadi hal yang biasa. Bahkan dalam salah satu video begitu ya, ada orang yang kemudian berteriak-teriak ya, perempuan dia berteriak-berteriak, dia mengatakan orang-orang elit global ini gila semua. Karena ketika mereka pesta dalam lingkungan yang tertutup dan tersembunyi, itu mereka tuh bukan makan daging biasa lagi, ya, tapi makannya udah daging manusia ya. Dan itu dia katakan dan gak berapa lama habis dia mengatakan itu, gak berapa lama dia kemudian hilang, gak ada lagi wujudnya. Ada seseorang yang kemudian di pom bensin, ada videonya juga, kemudian ngelihat satu truk kayaknya nih aneh banget begitu ya. Dan ketika dia ngintip isi truk itu apa, ya ternyata isinya badan anak-anak semua yang udah dimutilasi dan seterusnya begitu ya. Dan kemudian ketika dia saking gemeterannya ya, ada yang memvideokan, gak berapa lama besoknya dia juga dimutilasi dan ada di dalam koper ya. Dan di situ ada pesan itu yang akan terjadi kalau kamu melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat. Bahkan dalam teori konspirasi yang lain ada yang mengatakan bahwa restoran-restoran fast food gitu ya yang menyajikan burger ya sehari bisa berapa juta burger untuk satu gerai. Sekarang sapinya dari mana? Ya kalau ngomongin merek itu punya di seluruh dunia. Saya pikir benar juga terkonspirasi ya. Merek itu punya gerai di seluruh dunia. Berapa banyak sapi sih yang harus jadi bahan makanan? Kayaknya sapi juga nggak sebanyak itu deh. Hanya untuk satu fast food. Gimana kalau ada banyak jenisnya? Ya, terus ada yang mengatakan ya itu udah dicampur-campurnya bukan sapi lagi. Ya, tapi juga daging-daging yang tadi udah kepotong-potong dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Ya teori yang karena saya ngelihat itu, ah, iya serem banget ya. Dan dan ada juga banyak kemudian kalau kita lihat artis-artis Hollywood itu sekarang makin aneh gayanya. Ya, awalnya ketika dia masuk lagu pertama mulus aja tuh cowok beneran cowok gitu ya, agak belok ya tapi penampilannya cowok gitu ya. Tapi sekarang kerjaannya udah pakai bajunya terbuka, ya simbol-simbol setannya udah banyak dan itu ditampilkan dalam konser-konser tertentu. Dan dalam konser-konser tertentu juga ada yang kemudian dikatakan ini jangan-jangan lagi buka portal nih. Ya, dan seterusnya. Jadi penyembahan setan dan seterusnya bukan sesuatu yang baru walaupun namanya konspirasi gitu ya, tapi udah banyak artis yang kemudian ngomong walaupun besoknya hilang ataupun dalam tanda kutip akhirnya dia jatuh karirnya. Ya yang belakangan ngomong ini Nicki Minaj, dia juga artis terkenal. Dia bilang semua orang itu nyembah setan dan seterusnya. Ya, tapi dalam nama Tuhan Yesus ya itu semua dipatahkan. Dia bilang begitu. Tapi kita nggak tahu nanti yang terjadi sama dia apa gitu ya. Kita ternyata ketika kita menjalani kehidupan kita ya, kita ternyata nggak tahu bahwa dunia di sekitar kita itu berkembang dengan sangat liar ya.
berkembang dengan sangat menyeramkan. Apa yang kemudian orang jauhi pada masa yang lalu, sekarang menjadi sumber kemegahan terbesar seseorang untuk bisa mencapai posisi yang mereka mau. Bagi mereka udah nggak aneh. Kalau mau berhasil jadi penyanyi yang sukses, ya harus jual jiwa. Itu nggak aneh. Bagi mereka nggak aneh. Kalau misalnya mau cantik, ya sekarang udah nggak bisa pakai skincare yang beli di Indomaret. Ya sekarang mereka pakainya, ada dalam satu interview saya dengar, kamu pakai apa kok awet muda banget? Iya pakai itu, dia nggak enak ngomongnya gitu ya. Ya ada ya dari anak-anak muda, apa dari anak-anak muda? Ternyata ada satu zat namanya andro apa begitu ya, dari anak-anak kecil, zat itu bisa muncul kalau orang tuh benar-benar ketakutan, dan itu yang diambil dan kemudian disuntikan jadi skincare dari darah anak-anak kecil ya, dan itu something yang sesuatu yang dianggap biasa. Kalau emang mau sukses ya nggak heran kalau harus jual jiwa, harus mengorbankan anak-anak kecil, ya harus kemudian melakukan ritual-ritual, harus melakukan banyak hal supaya apa yang kita dapat itu setara dengan apa yang kita tukarkan. Ada banyak orang yang kemudian bermegah atau berjuang bukan untuk mendapatkan kebaikan di dalam Tuhan, tetapi menggunakan cara-cara yang nggak benar, dan itu yang jadi penggambaran dunia kita. Ya maka kalau saya melihat tema kita pada hari ini begitu bermegah di dalam Tuhan dalam konteks hikmat Allah dan hikmat manusia, saya rasa ini sangat apa ya, nyambung begitu ya. Karena memang bagi beberapa orang begitu ya, mengikut Kristus, berita tentang Kristus adalah sebuah kebodohan. Bagi mereka, mengikut iblis itu adalah sebuah kebenaran. Makanya dalam video musik tertentu ataupun dalam apa ya, merek baju tertentu ya, yang ketika mereka menyembah setan itu nanti akan dalam promonya salibnya itu pasti terbalik. Mengolok-olok Kristus itu ada dalam konser-konser. Ya, tidak hanya itu, mereka bahkan nanti modelnya pakai kepalanya tuh kepala yang kambing untuk melambangkan ya dewa atau Baal yang kemudian mereka sembah dan lain sebagainya. Bagi orang-orang ikut Kristus zaman sekarang itu mah orang bodoh, karena nggak akan bikin kaya. Ya, kalau mau bikin kaya itu haruslah ikut cara dunia, itu yang bikin benar. Ya, makanya Paulus di sini mau menegaskan satu buah prinsip bahwa gak gampang loh memberitakan tentang Kristus. Ya, nggak hanya ngomong tentang di zaman ini, bahkan pada saat dia berada pada zamannya ketika ia ingin berbicara di kota Korintus. Kota Korintus ini kan kota besar, ya perjumpaan, kota pelabuhan yang berjumpa dengan berbagai banyak budaya yang ada di sekitar mereka. Sebagai kota pelabuhan, kota perdagangan, kota perjumpaan antara berbagai budaya, maka kota Korintus ini adalah kota yang dalam tanda kutip itu punya banyak praktik-praktik yang nggak biasa. Ya, punya praktik yang nggak biasa, penyembahan berhalanya kenceng. Ya, orang hanya diukur berdasarkan hikmat manusia, dia pintar ngomong nggak? Kalau dia ngomongnya kagak intelek, kagak bagus, kagak jago, mohon maaf kita nggak dengerin. Bagi orang-orang Yunani, karena bagi mereka orang-orang yang terdidik, jago ngomong, itu yang baru namanya orang pintar yang layak didengarkan. Sedangkan bagi orang-orang Yahudi, ketika pemberitaan firman Allah itu diberikan, bagi mereka yaitu adalah batu sandungan. Mereka nggak suka dengerin hal itu. Ya, jadi ketika berita tentang Kristus, keselamatan Kristus disampaikan di banyak-banyak tempat, maka ada situasi di mana hikmat manusia itu pada akhirnya dalam tanda kutip menyepelekan hikmat yang asalnya dari Kristus. Hikmat manusia, kebenaran menurut kita yang paling oke, yang paling benar, itu kemudian menyepelekan firman Allah seolah-olah itu hanya omong kosong atau sampah belaka. Ya, maka kalau dalam pembacaan kita nih Bapak Ibu, kemudian dikasih perbandingan begitu ya, pemberitaan tentang salib ya bagi pihak tertentu jadi kebodohan karena mereka jalannya menuju kebinasaan. Ya, jadi omong kosong lah ngomongnya tentang Kristus. Ya, orang yang ngasilin kekayaan cepat itu setan kok. Ngapain saya ikut Kristus? Maka hati-hati ya, berkat itu ya, uang dalam bentuk uang atau apapun itu mungkin wujudnya bisa sama ya, tapi asalnya bisa beda ya. Wujudnya sama nih, sama-sama berkatnya materi, tapi hati-hati asalnya bisa berbeda
Ya, bagi orang-orang tertentu ikut Tuhan mah lama. Ya, mendingan kita cari jalan yang pintas ya. Ikut Tuhan atau pemberitaan tentang salib itu jadi kebodohan buat beberapa orang. Tetapi kalau orang yang menyadari siapa sih itu sejatinya Tuhan, bagi kita yang diselamatkan, firman Tuhan itu justru jadi kekuatan terbesar kita. Tapi ada orang-orang juga yang ketika mendengarkan pemberitaan Kristus disalibkan, maka itu menjadi batu sandungan dan kebodohan. Tetapi bagi mereka yang terpanggil, berita Kristus itu adalah sumber dari hikmat yang menguatkan. Saya ketika dengar berita-berita kayak tadi ya, pusing juga loh. Ya, nanti muncul, jadi file itu nggak cuma ngomongin tentang nama orang-orang aja, tapi kadang muncul juga tentang videonya gitu ya, anak kecil teriak-teriak saya cuma anak kecil, saya cuma, dan seterusnya gitu ya. Nah kadang-kadang ketika kita di tengah dunia yang bebas begini, saya kadang-kadang berpikir jadi orang yang konservatif alias jadul ya, kadang-kadang itu juga sesuatu yang gak jelek-jelek amat gitu ya. Kadang-kadang kan saking bebasnya kita zaman sekarang ya, menurut hikmat manusia udah biasa lah kalau ngegandeng yang sejenis mah, udah biasa lah kalau misalnya curang itu ya jadi jalan kita untuk sukses, udah biasa lah dan seterusnya. Nah kadang-kadang dalam situasi di mana kita tidak terpengaruh pada nilai-nilai yang bebas, ya tetap jadi orang yang punya pemahaman, orang mau bilang itu kaku kek, ya tradisional kek, mau bilang kita kuper kek, tapi kadang-kadang itu yang justru menjaga kita ya dengan baik. Paulus itu menegaskan bahwa ketika dia memberitakan Injil di dalam Korintus, ada banyak orang yang justru bermegah di dalam hal-hal yang lain. Ya, tetapi Paulus mau mengatakan apa sih arti bermegah? Arti kamu menjadi hebat, mau dibilang pinter, mau dibilang paling berkuasa, mau dibilang paling jago, asal kamu tahu, kira-kira begitu ya. Paulus mau mengatakan bahwa ketika manusia dipanggil oleh Allah, Paulus minta setiap orang itu untuk berkaca keadaan seperti apa sih yang kita miliki ketika kita dipanggil oleh Allah. Apakah saat kita diselamatkan oleh Tuhan kita adalah orang-orang yang hebat? Apakah kita adalah orang-orang yang sempurna? Apakah kita orang yang jago, orang yang imannya paling kuat baru dipanggil Allah? Kan enggak. Kalau kita ngaca sama diri kita nih ya, pakai handphone atau pakai kaca, kita menyadari bahwa diri kita itu kan enggak sempurna, benar enggak? Di sini ada enggak imannya yang paling bagus? Ada enggak? Jujur, ayo. Ya, enggak ada. Ada enggak di sini yang ngerasa dirinya yang paling hebat di antara yang lain? Kan enggak ada. Justru Tuhan minta kita ngaca, Paulus minta kita ngaca. Justru kita lihat nih diri kita ini terbatas, kita tuh nggak mampu kalau nggak dilayakkan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Ya, kalau orang-orang bilang ini loh manusia bijak lah, kita kagak bijak-bijak amat. Ya, orang dunia mengatakan ini loh yang dianggap keren. Lah kita ketika diselamatkan Tuhan juga dalam keadaan yang nggak keren-keren amat. Ya, ini loh dalam keadaan yang berhasil, dalam keadaan yang terpandang. Lah kita juga pasti panggil Tuhan bukan dalam keadaan yang seperti itu. Tetapi yang menarik ayat 27, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Justru dipilihnya kita, dipilihnya orang seperti Paulus yang tidak sempurna, dipilihnya bangsa Israel yang banyak rada-radanya daripada banyak benernya, gitu ya. Dipilihnya setiap orang berdosa, para gembala, orang-orang yang perlu keterbatasan, kita semua menjadi bentuk di mana Allah itu memakai kita untuk jadi percontohan. Bahwa kalau kita dikasihi Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan karena kuat kuasa kita sendiri, bukan karena kehebatan kita sendiri. Kadang-kadang dalam sepanjang sejarah, Tuhan justru menunjukkan pakai orang-orang yang kayaknya bodoh untuk memberitakan tentang Tuhan yang dinantikan oleh seluruh bangsa. Ya, makanya kan mintanya siapa? Gembala,
Ya, mintanya siapa lagi? Para perempuan-perempuan yang dipinggirkan. Ya, bukannya ahli Taurat, ya orang Yahudi bisa makin belagu lagi nanti mereka. Benar ya? Bisa makin belagu lagi. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang kayaknya kecil, justru mereka yang jadi saksi kunci supaya orang-orang yang belagu ini tahu bukan karena kamu ya, kamu hebat enggak. Yang tentuin itu adalah Tuhan. Jadi Paulus mau membenturkan hikmat manusia yang dianggap benar dan hikmat yang Allah nyatakan. Bahwa hikmat manusia ini enggak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Ya, apa yang manusia pandang sebagai kehebat ini adalah kebodohan di dalam Tuhan. Apa yang manusia kejar selama ini bukan apa-apa di dalam Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa ketika kita hidup jangan sampai kita jatuh dalam hikmat yang salah. Ya, harus dalam hikmat kepada Tuhan dan bukan yang lain. Masalahnya gimana nih cara supaya kita punya hikmatnya yang benar? Ya, karena kan di sini ayatnya bicara tentang hikmat. Ya, gimana caranya kita punya hikmat yang benar? Sesederhana selalu terkoneksi sama Tuhan. Orang nggak akan mungkin punya hikmat yang asalnya dari Tuhan kalau dia nggak nyambung sama Tuhan yang dia imani. Ya, kenapa para pemuja-pemuja setan itu misalnya, ya orang-orang yang rela jual dirinya bisa punya kebenaran sendiri, hikmat sendiri, karena dia terkoneksi dengan yang dia imani, yaitu si jahat. Jadi yang muncul sama dia, hikmatnya dia itu yang muncul dalam cara-cara yang nggak baik juga. Ya, supaya kita muncul dengan cara yang baik, melakukan yang benar, sumber hikmatnya ini harus benar kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Sekarang ibu-ibu punya waktu teduh sama Tuhan nggak yang rutin? Punya nggak? Waktu doanya rutin nggak? Saya tanya. Kok diem aja? Rutin nggak? Atau jangan-jangan berdoanya malam, bangunnya aminnya pagi-pagi? Ya? Kalau doa malam, aminnya malam berikutnya ya Bu? Oh enggak ya? Ya, ada banyak hal yang membuat kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Ibu-ibu sekarang saya tanya, nggak berdoa tetap bisa hidup nggak? Jujur, bisa nggak? Gak usah doa, tapi bisa hidup nggak? Bisa, bisa nggak? Emangnya nggak doa tau mati? Enggak kan? Nggak doa kita tetap bisa hidup. Nggak doa kalau dagang kita tetap dapat cuan nggak? Dapat cuan nggak? Dapat lah. Ya, ingat tadi saya bilang wujudnya bisa sama, tapi asalnya yang bisa berbeda. Ya, hikmat dunia akan selalu membuat kita berpikir, gak penting-penting amat tuh sama Tuhan. Gak usah gitu-gitu amat lah jadi orang Kristen. Yesus diselamatin. Ya, nah saya juga orang berdosa, namanya orang berdosa, ya wajar dong ngelakuin dosa. Ya, jadi makin berani ngelakuin dosa. Hikmat dunia akan selalu membuat kita memiliki pembenaran untuk melakukan apa yang dunia katakan sebagai hal yang benar. Tapi mari kita jaga diri kita untuk punya hikmat dari Allah, sehingga apapun yang kotor, apapun yang tidak baik, apapun yang ada di sekitar kita dapat kita kritisi. Ya, sehingga kita bisa membentengi diri kita, menjaga diri kita melakukan apa yang benar. Kalau mau bermegah, ya kata Paulus, jangan bermegah ngerasa diri pintar, hebat karena hikmat dunia, tapi bermegahnya di dalam Tuhan. Ya, bermegah di dalam Tuhan itu artinya apa? Merasa dirinya itu, ya bermegah itu kan arti kita bangga. Ya, kita bahagia dong di dalam Tuhan. Bersyukur jadi orang yang diselamatkan Tuhan, bersyukur jadi orang yang dipilih Tuhan, bersyukur sekalipun mungkin cuan saya nggak sebesar cuan yang orang curang, tapi saya dipelihara oleh Tuhan. Bersyukur karena saya diberikan nafas oleh Tuhan, bersyukur karena saya ini dikasihi oleh Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau bermegah, jangan bermegah kepada hal-hal yang dunia banggakan, tapi bermegah karena relasi kita kepada Tuhan. Ya, jadi nggak usah sengaja nanti pas lagi arisan tiba-tiba kayak Thomas. Tau Thomas nggak? Toko emas berjalan ya. Biasanya antingnya 1 jadi 10. Ya, jalannya sampai begini ya.
Iya nih gimana? Iya nih, ini nih baru beli nih, gitu ya. Iya nih, kalau misalnya di mana kamar mandinya? Itu kamar mandinya di sana. Ya, kayaknya demen banget gitu berbangga sama yang dunia bilang oke, apalagi harga emas sudah mahal ya. Kita mau beli juga mikir ya. Justru kita keluarin semua kepunyaan kita ya kalau punya emas ya, kalau enggak mas-mas yang dibanggain ya. Ya ini ya, atau kalau kita punya sesuatu atau anak kita, anak saya, cucu saya, ya, cucu kamu mah apa? Ya cucu saya dong, ya makannya besi, kamu mau cuma makan nasi misalnya. Saking nggak biasa ya, kita kadang-kadang suka membanggakan hal-hal yang ya sebenarnya bisa hilang, sebenarnya yang nggak penting-penting amat. Ya tapi orang lupa untuk bermegah di dalam imannya. Bangga nggak kita beriman di dalam Tuhan? Udah belum kita jadi orang beriman yang benar? Udah belum kita jadi orang beriman yang baik? Itu yang harusnya kita banggakan. Ya tapi bukan berarti saya loh rajin ke gereja. Kamu ke gereja berapa kali sehari? Oh saya mah sehari 7 kali ya, dari pagi sampai malam. Abis ini nih saya langsung datang ke persekutuan yang lain. Kamu mah nggak seberiman saya. Nah itu juga kagak benar. Ya itu namanya apa tuh orang kayak begitu? Sombong. Sombongnya sombong apa? Sombong rohani. Ini kalau kata Tuhan, lu sape kan gitu ya. Gak usah sombong, rasa paling hebat, paling benar. Nah itu juga jadi sumber kejatuhan. Ya kiranya kita semua ditolong untuk bisa berproses dengan baik. Ingat, jaga diri kita baik-baik dengan terkoneksi sama Tuhan. Jaga keluarga kita juga dengan mendoakan. Ya, mendoakan dunia kita, ya, mendoakan keluarga kita. Semoga di tengah dunia yang udah banyak aneh-anehnya nih, ya, nggak makin apa ya, nggak makin merusak lah. Kira-kira begitu ya. Kiranya Tuhan menolong kita berproses dengan baik. Amin. Saat hening bagi kita.